Halo guys. Kenalin, gue Kumai. Kenalin gue Zaki. Gue Dias. Gue Rafli. Gue Isan. Sebelumnya, gue mau nanya dulu, kalian udah tahu belum sih tentang pengaruh dan peran media dalam partisipasi politik? Emangnya apa sih kak? Nah, kalian belum tahu kan? Kalian juga belum tahu kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pengaruh media sosial dalam peran dan partisipasi publik. Nah, kalau kalian belum tahu, jangan lupa ya disimak videonya sampai habis. Pertama-tama, apa sih partisipasi politik itu? Partisipasi politik merupakan keikutsertaan individu di dalam proses politik, baik itu seperti pemilihan umum, kampanye, maupun diskusi di media sosial. Dalam demokrasi, partisipasi politik sangat penting karena itu merupakan cerminan dari suara masyarakat. Nah, di era digital ini, media baru seperti media sosial telah mengubah cara kita berpartisipasi dalam politik. Mari kita bahas lebih dalam. Dalam sosiologi politik, partisipasi politik dipandang sebagai bentuk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan kultural, seperti kelas sosial, etnisitas, gender, dan jaringan sosial. Partisipasi ini mencerminkan bagaimana individu atau kelompok terhubung dengan sistem politik yang lebih besar, baik melalui aksi kolektif, protes, atau bahkan apatisme. Teori-teori seperti teori kapital sosial dari Pierre Bourdieu adalah teori sistem sosial dari Talcott Parsons juga memberikan gambaran tentang bagaimana akses ke sumber daya sosial dan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Media dalam konteks ini berperan sebagai saluran yang menghubungkan individu dan kelompok sosial dengan informasi politik, serta berbagai sarana untuk membentuk dan mengungkapkan opini publik. Media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, dan media digital seperti media sosial dan platform online memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kesadaran politik dan mendorong partisipasi politik. Dengan berkembangnya media sosial, partisipasi politik ini meluas ke ranah online, di mana masyarakat dapat berinteraksi, berdiskusi, atau bahkan mengorganisir gerakan sosial tanpa batasan geografis. Media berperan sebagai agen sosialisasi politik yang membantu individu mengembangkan pandangan politik, sekaligus memberikan ruangan bagi ekspresi politik masyarakat. Pada saat yang sama, media juga memperkuat ketidaksetaraan politik karena akses ke media yang berbeda seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, kelompok dengan akses terbatas ke media atau internet mungkin kesulitan untuk berpartisipasi dalam diskursus politik yang lebih luas. Partisipasi formal dalam politik adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik yang dilakukan melalui saluran resmi atau institusi yang diakui secara hukum dan terorganisasi dalam sistem politik. Partisipasi formal itu penting untuk menjaga legitimasi sistem politik, memastikan keterwakilan, dan memperkuat demokrasi. Melalui partisipasi ini, warga tergerak dapat berkontribusi langsung dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, contoh partisipasi formal dalam politik adalah seperti memberikan suara dalam pemilu, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah. Lalu yang kedua itu bisa menjadi anggota partai politik dengan bergabung dengan partai politik guna mendukung, mempengaruhi kebijakan, atau memperjuangkan agenda tertentu. Lalu yang ketiga itu ada menjabat dalam posisi publik, di mana menjadi bagian dari lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, seperti menjadi anggota DPR, senator, atau hakim. Adapun karakteristik dari partisipasi formal seperti yang pertama itu berbasis hukum, dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Lalu yang kedua itu ada terorganisasi, ya, di mana biasanya difasilitasi oleh lembaga atau institusi resmi seperti KPU, DPR, atau pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga itu ada terbuka untuk umum, di mana memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara yang mempengaruhi syarat untuk terlibat. Nah, selanjutnya ada jenis partisipasi informal, di mana partisipasi informal ini dalam politik adalah keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik yang dilakukan di luar saluran resmi atau institusi yang diakui oleh negara. Partisipasi ini biasanya bersifat spontan, fleksibel, dan sering dilakukan sebagai respon terhadap isu-isu tertentu tanpa mengikuti aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, contoh-contoh partisipasi informal dalam politik adalah yang pertama, ada demonstrasi atau unjuk rasa,
yaitu mengikuti aksi protes di jalan untuk menyuarakan pendapat atau menentang kebijakan pemerintah. Yang kedua itu ada petisi online atau kampanye digital, yaitu menginisiasi atau mendukung petisi di platform digital untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik. Yang ketiga itu ada boykot, di mana kita itu tidak menggunakan atau membeli produk atau layanan tertentu sebagai bentuk protes politik. Nah, karakteristik dari partisipasi informal itu yang pertama adalah tidak terikat pada aturan formal, dilakukan di luar mekanisme resmi yang diatur oleh undang-undang atau institusi pemerintah. Yang kedua itu bersifat spontan atau sukarela, di mana muncul berdasarkan inisiatif individu atau kelompok tanpa struktur yang kaku. Lalu ada juga berfokus pada isu atau tujuan tertentu, biasanya berorientasi pada perubahan kebijakan, pengaruh opini publik, atau penyampaian kritik terhadap pemerintah. Dan yang terakhir itu lebih fleksibel, di mana tidak terikat oleh prosedur formal sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat. Media baru tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada partisipasi politik. Dengan hadirnya media sosial, blog, dan platform seperti YouTube, Twitter, Facebook membuat masyarakat lebih memiliki akses yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat mereka, menyebabkan informasi dan mengorganisasi gerakan politik yang lebih cepat dan secara real time. Dengan fitur-fitur seperti petisi online, kampanye, hashtag tagar digital, live streaming, debat politik, masyarakat dapat langsung terlibat dalam proses politik, baik melalui dukungan terhadap suatu gerakan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maupun partisipasi dalam diskusi publik. Media baru telah menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pembuat kebijakan sehingga menciptakan peluang baru untuk keterlibatan politik yang lebih efektif, aktif, dan demokratis. Beda dengan media tradisional yang bersifat satu arah, media baru memungkinkan interaksi dua arah antara individu, komunitas, dan pemimpin politik. Sebagai contoh, ketika muncul berita politik terbaru, seseorang tidak hanya bisa membagikan di media sosial, tetapi juga bisa melalui diskusi, menyampaikan kritik, atau bahkan mobilisasi dukungan untuk suatu isu atau kandidat tertentu. Selain itu, media baru memberikan ruang yang lebih inklusif bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh media tradisional. Platform ini memungkinkan individu untuk membuat konten politik, mengadvokasi isu-isu tertentu, dan menjangkau audiens global tanpa harus bergantung pada saluran media konvensional. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi politik, terutama dalam hal aksesibilitas informasi. Dengan kemajuan teknologi dan ubiquitas internet, platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi sumber utama bagi banyak orang yang mendapatkan informasi politik. Pertama-tama, media sosial yang memberikan kemudahan yang luar. Selanjutnya, biasa dalam mengakses berita baru. Dan pengguna juga dapat mengikuti akun berita terpercaya dan jurnalis independen yang secara rutin membagikan informasi terkini mengenai perkembangan politik, kebijakan pemerintah, dan isu-isu sosial yang sedang hangat dibicarakan. Nah, kemudahan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, tetapi juga mendorong orang untuk berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi dan aksi politik. Dengan informasi yang lebih mudah diakses, individu merasa lebih terinformasi dan berdaya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak suara mereka. Oleh karena itu, media sosial berfungsi sebagai jembatan antara informasi dan partisipasi, memfasilitasi ketertiban masyarakat dalam proses politik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mobilisasi massa. Contohnya gerakan dengan hashtag Indonesia Darurat yang dimulai di Twitter mampu menarik perhatian dunia dan menggerakkan banyak orang untuk bersuara. Dalam konteks Indonesia, kita juga dapat melihat bagaimana media sosial digunakan secara efektif untuk mengorganisir demonstrasi dan kampanye. Misalnya, platform-platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan aktivis untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial dengan cepat dan luas. Dan yang tak kalah penting, media sosial sangat menarik bagi generasi muda yang merupakan pengguna paling aktif di berbagai platform ini. Dalam era digital saat ini, generasi muda tidak hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga sebagai alat untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam isu-isu sosial dan politik yang mereka anggap penting. Generasi muda memiliki kemampuan unik untuk menciptakan konten yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau teman sebayanya mereka dengan cara
yang lebih efektif dibandingkan dengan metode komunikasi tradisional. Dengan demikian, media sosial tidak hanya memberi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi, tetapi juga arena di mana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam membentuk masa depan politik dan sosial masyarakat. Keterlibatan mereka di media sosial menciptakan dinamika baru dalam berpartisipasi politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi generasi muda. Tentu saja ada tantangan yang harus kita hadapi dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk partisipasi politik. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang telah terjadi dan menjadi masalah serius di era digital ini. Hoaks dapat menyebar lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada klarifikasi atau informasi yang benar. Ini bisa sangat merugikan karena informasi yang salah dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik yang secara signifikan. Misalnya berita palsu tentang kandidat politik atau kebijakan tertentu dapat membentuk perspektif negatif yang tidak berdasar di kalangan pemilih sehingga mengganggu proses demokrasi. Kita juga menghadapi tantangan polarisasi politik yang semakin meningkat. Media sosial yang seringkali menciptakan echo chambers di mana pengguna hanya terpapar pada pendapat dan informasi yang sejalan dengan pandangannya mereka sendiri. Fenomena ini dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif lain. Ketika individu hanya mendengar suara-suara yang sejalan dengan mereka, hal ini dapat menghambat diskusi yang konstruktif dan memperburuk perpecahan di masyarakat. Polarisasi semacam ini tidak hanya menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga mengurangi kemungkinan dialog dan kompromi yang diperlakukan dalam proses politik. Dengan tantangan-tantangan ini, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang baik sehingga kita dapat lebih kritis dan menilai informasi yang kita terima dan berpartisipasi dalam diskusi politik dengan cara yang lebih produktif. Hanya dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan potensi positif media sosial sambil meminimalkan dampak negatifnya. Penggunaan media sosial sebagai alat partisipasi politik membawa tantangan signifikan, terutama dalam membentuk penyebaran informasi palsu atau hoaks. Di era digital ini, hoaks dapat menyebar dengan cepat, seringkali melebihi kecepatan klarifikasi atau informasi yang akurat. Dampak dari penyebaran informasi yang salah ini sangat merugikan, karena dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik secara drastis. Misalnya, berita palsu terkait kandidat politik atau kebijakan tertentu dapat menciptakan persepsi negatif yang tidak berdasar di kalangan pemilih, sehingga mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini guna melindungi integritas proses politik dan memastikan partisipasi yang informatif dan juga konstruktif. Secara keseluruhan, media baru telah secara signifikan mengubah lanskap partisipasi politik kita dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan membuka ruang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan. Media baru juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti penyebaran misinformasi, polarisasi opini, dan masalah privasi data. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital. Kemampuan untuk memilah informasi dengan baik dan berpikir kritis terhadap konten yang kita konsumsi menjadi kunci untuk berpartisipasi secara positif dalam politik. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat memanfaatkan potensi media besar untuk memperkuat demokrasi, mendorong diskusi yang konstruktif, dan menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa partisipasi politik kita tidak hanya aktif, tetapi juga bertanggung jawab dan berdampak positif bagi komunitas kita. Jadi, untuk merangkum ini semua, media baru telah mengubah cara kita untuk berpartisipasi dalam politik, di mana memberikan peluang besar, tetapi juga tantangan yang ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital agar bisa memilah informasi dengan baik dan berpartisipasi positif dalam politik.
Nah, Itu dia penjelasan dari kita mengenai peran media dalam partisipasi politik. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang partisipasi politik. dan membuat teman-teman lebih bijak menyaring informasi dan tidak mudah termakan dengan hoax. See you guys.